lagi di acara Bincang-Bincang Sejarah dengan saya Indria, dengan saya Dwi. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas tentang konsep-konsep sejarah. Nah, ada juga nih Kak Indri, beberapa materi yang bakal kita bahas nih di dalam hari ini. Yaitu ada membahas tentang apa itu sejarah, setelah itu bagaimana sejarah itu ditulis, dan mengapa sih kita itu penting memahami sejarah. 3 pertanyaan yang cukup ramai ya dipertanyakan teman-teman sejarah yang ada di rumahnya. Tapi di segmen kali ini kita berbeda. Kita nggak hanya berdua teman-teman, kita ditemenin oleh kakak-kakak kita, 2 kakak cantik dari Universitas Nasional yang ada di Indonesia. Nah, ayo langsung aja kita panggil ya, supaya kita nggak ada yang penasaran. Kak Awa, Kak Mala, halo, apa kabar? Halo, kabar aku baik. Kak Mala gimana? Halo, kabarku baik, alhamdulillah. Oke, ini adalah bintang tamu kita kali ini. Oke, tak kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, sebelum itu boleh ya Kak kita perkenalan untuk teman-teman tahu narasumber cantik kita hari ini ya Kak Dek ya. Boleh. Oke, dimulai dari siapa nih? Dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke. Halo semua, kenalin nama aku Zahwa Anissa Putri Bahtiar, lebih akrabnya bisa dipanggil Awa. Aku dari Universitas Pendidikan Ganesha, lebih tepatnya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, program studinya Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Salam kenal semua. Hai Kak Awa. Hai semua, perkenalkan nama aku Sri Malasari, biasa dipanggil Mala. Aku dari Universitas Pendidikan Ganesha juga, sama kayak Kak Awa. Aku semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hai Kak Mala. Hai. Nah teman-teman, Kak Awa dan Kak Mala hari ini bakal nemenin kita dan memberikan informasi atau seputar konsep-konsep sejarah ya. Oke, boleh kita mulai Kak pertanyaannya? Boleh. Oke, Kak Dewi silakan Oke. ditanya. Pertanyaan yang pertama bakal kita tanyain nih Kak. Ya. Nah, menurut kakak, apa sih itu sejarah? Boleh nggak dari Kak Awa dulu? Dari aku nih ya, aku izin jawab ya. Kalau dari aku itu sejarah tuh kayak Netflix nggak sih? Netflixnya dunia nyata ya, Netflixnya dunia nyata. Isinya tuh tentang apa sih kejadian yang ada di masa lalu gitu. Terus kejadian itu membuat kita jadi kayak sekarang ini, bener nggak? Benar, kita bisa akses gitu Ya ya. kan, bener kan? Bayangin aja nih, kita lagi nonton film tentang perjalanan panjang umat manusia. Pasti kan ada aja nih plot twist, pasti ada aja hal-hal momen epik yang terjadi. Nah, di setiap episode itu bisa kan kita memperlihatkan bagaimana sih peristiwa-peristiwa yang terjadi terus mempengaruhi kita saat ini. Itu sih kalau dari aku sejarah. Oke, dari Kak Mala, apa sih itu sejarah Kak Mala? Nah, kalau dari aku, sejarah itu seperti cerita panjang yang terjadi pada masa lalu. Bayangkan, Masa lalu ya. kayak mantan gak sih? Iya, aduh. Aduh. Mantan nih. Oke, lanjut Kak Mala. Bayangkan sejarah sebagai perkumpulan kisah yang menjelaskan bagaimana dunia kita dibentuk, bagaimana kehidupan pada zaman dulu. Nah, seperti pada saat ini kita kan umat muslim sedang merayakan Maulid Nabi ya. Nah, benar. itu juga termasuk sejarah Nabi yang sudah dikenang saat ini. Nah, gitu. Oke, boleh aku simpulin nih Kak? Boleh. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa sejarah itu adalah kajian tentang manusia masa lalu. Itu mencakup peristiwa, orang, dan perkembangan yang telah membentuk dunia kita saat ini. Tapi sejarah itu lebih dari tanggal dan waktu. Dan sejarah adalah narasi atau interpretasi yang dapat membantu kita memahami bagaimana masyarakat dan budaya berkembang seiring berjalannya waktu. Melalui sejarah,
kita dapat mempelajari pola-pola dalam tindakan manusia dan bagaimana keputusan masa lalu mempengaruhi keadaan kita sekarang. Nah, seperti mantan nih yang dibilang Kak Mala, kalau kita punya mantan di masa lalu yang buruk, jadi kita tahu gimana sih untuk cara mendapatkan orang yang tidak salah lagi. Kita bisa belajar dari masa lalu ya. Kita belajar dari mantan ya, Stri. Iya, boleh deh, mantan itu masa lalu. Kita boleh ninggalin hal-hal buruk yang ada di mantan dulu. Kita bisa memperbaharui yang lebih baik ke depannya. Seperti Netflix, kita bisa akses kapan aja, di mana aja. Kita boleh melihat seperti Netflix, film-film Netflix. Iya, Boleh dong. Ke pertanyaan kedua. Oke, aku lanjut nih ya. Oke. Oke. Menurut kakak nih, bagaimana sih penulisan sejarah itu? Penulisan sejarah ya, kalau setahu aku nih ya, mohon maaf kalau salah, untuk menuliskan sejarah kan kita harus mengetahui sumber-sumbernya. Nah, dari yang aku tahu, sejarah itu memiliki dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder ya, kalau nggak salah ya. Oke, menurut aku dari sumber primer ya, menurut aku sumber primer itu sumber yang langsung berasal dari masa lalu. Contohnya kayak dokumen asli atau barang-barang yang ada di zaman dulu. Contoh kecilnya lagi nih kayak surat dari tokoh yang dari masa lalu itu, yang misalkan kita menemukan tulisan-tulisan terdahulu gitu kan. Kalau yang sumber sekunder itu menurut aku tuh sumber yang berasal dari olahan sumber primer. Iya, biasanya berupa buku, berupa artikel yang menganalisis dan menjelaskan informasi dari sumber primer. Jadi, semisal kita menemukan tulisan-tulisan di zaman dahulu itu, kita olah lagi menjadi sebuah sumber sekunder. Isi dari aku. Tulisan itu tulisan dari mantan sendirinya nggak sih? Enggak, jangan bahas mantan dong ya. Aduh, astaga. Oke, selanjutnya Kak Mala, boleh sih Kak Mala, apa sih itu menulis sejarah Kak Mala? Kalau dari aku ya, sumber primer itu kayak barang-barang original dari tempat-tempat kejadian yang benar-benar berasal dari tempat kejadian itu. Nah, contohnya itu misalnya kita nemuin surat-surat lama nih yang ditulis oleh para prajurit. Nah, itu juga termasuk sejarah primer. Nah, kalau sejarah sekunder itu kayak laporan atau ringkasan yang dibuat setelah kejadian terjadi. Contohnya itu kayak buku sejarah atau film-film sejarah yang kita tonton seperti film apa ya, G30 SPKI. Nah, itu termasuk sumber sejarah sekunder. Oke, teman-teman boleh kita simpulin nih, sumber primer adalah materi langsung dari masa lalu seperti dokumen, surat, foto, atau artefak ya Kak ya. Sedangkan sekunder itu adalah interpretasi dari sumber primer seperti buku sejarah atau karya ilmiah mengenai tentang sejarah. Dan menulis sejarah melibatkan analisis kritis dari sumber-sumber dan mempertimbangkan berbagai perspektif untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang lebih komprehensif tentang peristiwa yang terjadi atau yang dahulu terjadi. Pertanyaan ketiga tuh Kak Dewi. Oke, ini pasti nggak asing banget ya kan? Bahkan dari SD mungkin udah dapat pelajaran sejarah kan. Nah, kenapa sih pentingnya itu apa mempelajari sejarah ini? Dari kakak-kakak ini apa sih? Menurut kalian itu kenapa sih mempelajari sejarah itu sangat penting gitu? Mau siapa dulu nih yang jawab, Kamala? Aku atau Kamala duluan nih? Bebas sih. Kamala duluan ya. Oke deh. Nah, jadi gini, sejarah itu penting banget karena ngebantu kita dari mana kita datang, dari mana dunia ini jadi seperti ini, supaya kita tahu gimana tuh dunia tuh jadi seperti ini kayak sekarang ini. Nah, bayangin aja sejarah kayak cerita besar yang ngasih tahu kita tentang semua drama
penemuan dan kejadian-kejadian penting pada zaman dulu. Nah, dengan tahu sejarah, kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang-orang zaman dulu. Jadi, kita nggak bakal jatuh ke lubang yang sama seperti mantan. Panas Oke, banget mantan ya. kalau mantan tuh ya bolehlah ya dibuang jauh sifat buruknya ya teman-teman. Biasanya Kak Mala nangis pas mingguan full, tapi kali yang sama yang ini bahagianya minta ampun ya. Iya, Masya Allah. Kawa gimana nih? DKT aja ya Kak Indria. Aduh, ternyata mereka udah punya kakak cantik ini, udah punya pacar guys. Aduh. Sampai yang cantik ini nggak punya sih. Aduh, aku sih nggak punya guys. Aduh. Oke Kak, Kawa Oke, boleh dilanjut. Aku ini yang jawab ya. Menurut aku sejarah itu penting banget karena ada beberapa alasan. Alasan pertama, sejarah itu bikin kita ngerti akar masalah yang ada sekarang. Nah, jadi kita bisa paham kenapa ini semua bisa terjadi. Selain itu, kita bisa ngambil pelajaran dari sejarah atas kesalahan yang dulu supaya tidak terulang lagi seperti kata Kakak Mala tuh, biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama. Jadi kita penting banget nih belajar sejarah. Selain itu, sejarah juga ngasih tahu siapa kita, dari mana kita, terus ngebantu kita menghargai tradisi budaya yang udah ada. Dengan adanya sejarah, kita bisa bikin keputusan yang lebih cerdas. Oke teman-teman, jadi bisa kita simpulin bahwa sejarah itu membantu kita memahami tentang konteks masa kini. Dengan mengetahui bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu membentuk masyarakat dan budaya kita saat ini ya Kak ya. Kita bisa lebih baik memahami tantangan dan peluang yang bakal kita hadapi ke masa yang akan datang. Selain itu, sejarah mengajarkan kita tentang empati dan toleransi. Kayak kita nih, Bhinneka Tunggal Ika sekali. Beda-beda tapi Salah satu ya. Nah, terus kita juga bisa belajar tentang bagaimana cara hidup dan pemikiran yang berbeda. Pemikiran berbeda bisa membangun mindset kita yang lebih luas dan mewawasan luas kita. Oke guys, jadi itu dia bincang-bincang kita hari ini. Karena seperti yang Kak Mala dan Kak Awa juga masih ada kesibukan di kampus, jadi kita tidak boleh berlama-lama guys. Jadi cukup sekian dari podcast kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Bye.